Assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama mengenai salah satu ilmu tajwid, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Nah, pada hukum bacaan nun sukun dan tanwin terdapat beberapa hukum bacaan, yaitu idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan ikhfa. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum bacaan idhar. Idhar mempunyai makna terang atau jelas. Hukum idhar ini berlaku bila terdapat nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf alif, ain, ghain, ha, ho, ha, dan hamzah. Dan cara membaca hukum bacaan idhar adalah wajib terang atau jelas dan tidak boleh dengan berdengung. Berikut ini contoh bacaan idhar. Man amana min haitsu min khairihi an'amta min ghairin anharun adabun alimun aliman haliman yauma idin khosiatin salamun alaikum faddun ghalido salamun hiya. Selanjutnya adalah hukum bacaan idgham bi gunnah adalah terdapat nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim, nun, wawu, dan ya, dan berada tidak dalam satu kata atau harus secara terpisah. Cara membaca dari idgham bi gunnah yaitu dengan didengungkan. Berikut contoh bacaan idgham bi gunnah. Mayyaqulu risyawatu walahum hisabai yasiro. Selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Hukum idgham bila gunnah yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah lam atau huruf hijaiyah ro dan dibaca dengan tidak menggunakan suara mendengung. Bila gunnah artinya tanpa mendengung, bila artinya tanpa, gunnah artinya mendengung. Jadi bila gunnah adalah tanpa mendengung. Cara membacanya yaitu dengan memasukkan huruf nun atau tanwin menjadi suara huruf hijaiyah ujahnya, yaitu huruf lam ataupun huruf ro. Berikut ini contoh bacaan idgham bila gunnah. Mirrabbikum miladunka samaratir rizqo hudal lil muttaqin. Hukum bacaan iqlab. Iqlab yaitu salah satu dari hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf nun sukun ataupun tanwin yang ketemu dengan huruf hijaiyah ba. Secara harfiah, iqlab mempunyai arti menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Cara membaca hukum bacaan iqlab yaitu dengan cara mengubah huruf nun sukun ataupun tajwid menjadi huruf nun sukun. Berikut ini contoh bacaan hukum bacaan iqlab. Mim ba'di amadan ba'ida mim
ba'dihim. Selanjutnya adalah hukum bacaan ikhfa. Ikhfa bila dilihat berdasarkan asal hurufnya mempunyai arti menyembunyikan atau bisa juga berarti menyamarkan. Di dalam ilmu tajwid, jika ada nun sukun dan juga tanwin, kemudian di belakangnya terdapat 15 huruf hijaiyah, berarti itu disebut hukum ikhfa. Di antaranya ta, sa, da, za, sin, shin, sin, dan sebagainya. Cara membaca ikhfa yaitu dengan dibaca samar-samar. Berikut ini adalah contoh hukum bacaan ikhfa. Insya Allah. Ansitu. Kun fayakun. Min qablikum. Mangkana. Jannatin tajri. Ainun jariyah. Kauman Zakaria. Halalan thayyiba. Khairon kasiro. Tadi adalah beberapa hukum bacaan dalam membaca Al-Quran. Nah, kenapa sih kita harus belajar ilmu tajwid? Karena mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban keagamaan yang jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa. Namun, membaca Al-Quran menurut ketentuan ilmu tajwid, hukumnya fardu ain. Artinya, setiap orang yang membaca Al-Quran harus dengan bacaan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan ilmu tajwid. Tujuan kita mempelajari ilmu tajwid adalah agar kita dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik sesuai dengan makhraj dan sifatnya untuk menjaga kemurnian bacaan Al-Quran sehingga sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan menjaga lisan agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca yang dapat menjerumuskan dalam dosa. Sekian penjelasan dari saya, semoga paham atas apa yang saya ucapkan. Maaf atas kesalahan kata saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi